Halo, ketemu lagi bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Sekarang tanggal 3 Mei 2022 jam 11 lebih titik 11 menit, jam 11 pagi. Oke, hari ini aku ini udah mau jaga toko nih, aku pakai baju. Ini baju baru loh, beli di online. Lumayan sih harganya, sekitar 100 berapa gitu, 100.000 lebih gitu ya, belum jutaan sih, masih 100.000 lebih gitu. Ini aku pakai ini pakai udeng ini, topi khas Pulau Bali. Aku kangen banget berlibur ke Pulau Bali, tapi memang ya walaupun sudah divaksin 3 kali, aku sih nunggu pemerintah nyatakan Corona selesai, game over di seluruh Indonesia, ya baru berani berlibur ke Pulau Bali. Kalau sekarang sih belum berani dulu. Kalau buat aku pribadi ya, karena pemerintah Indonesia belum nyatakan Corona game over. Oke, itu intermezzo ya. Oh ini ya, ini nomor telepon WhatsAppku ya. 0878 73406915. Ini akun YouTube-nya Hadisiantar, Facebooknya Wang Sugito, Instagramnya Mekar underscore Perangko underscore Kuno. Oke, ya. 0878 73406915. YouTube-nya Hadisiantar, Facebooknya Wang Sugito, Instagramnya Mekar underscore Perangko underscore Kuno. Oke, hari ini judul videonya dengan judul apakah aku berbohong. Ada beberapa netizen yang mungkin antara menghina atau ngeyel atau mungkin bertanya ya, beda-beda tipis ya. Bertanya, Pak Hadi berbohong. Karena saat Pak Hadi, jadi netizen ini seakan-akan dia tuh ahli psikologi ya. Pak Hadi saat di video Pak Hadi, mata Pak Hadi goyang-goyang, kadang-kadang suka lihat ke atas, kadang-kadang nih lihat ke bawah itu. Jadi ya dia lihat dari mimik mukaku. Sebelumnya dulu itu aku tuh aktivis gereja, aktivis ngajar anak-anak usia 5 sampai 10 tahun. Nah, istilahnya sih guru sekolah minggu ya. Di gerejaku dulu, di gereja GPDI dulu ya, kalau sekarang sih gerejaku gereja Tiberias. Di gereja GPDI, kalau di Tiberias aku cuma full Jumat biasa. Di GPDI itu aku guru sekolah minggu GPDI Rawa Kemiri Kebayoran Lama di Jakarta Selatan, maksudnya Kebayoran Lama ya. Di gereja tuh aku dididik cara melihat anak-anak itu berkata jujur atau bohong. Aku dididik, jadi aku tahu loh. Dan itu memang ilmu dasar basic psikologi. Tahu matanya gini, tapi itu nggak bisa jadi satu patokan nyata ya. Karena kenapa ya? Anda pernah lihat nggak orang yang istilahnya apa ya, maaf kata ya, dia matanya liar gitu. Jadi kalau kita berbicara itu, misal kata saya bicara itu, dia matanya itu nggak fokus. Dia kadang-kadang matanya lihat ke kanan, lihat ke kiri gitu, kadang-kadang kedip-kedip, kadang-kadang itu dia tuh gelisah, gestur tubuhnya. Itu bukan dalam kategori dia tuh berbohong, enggak, bukan. Mungkin memang bawaannya dari lahir memang begitu ya. Jadi kadang-kadang ilmu psikologi itu memang tidak jadi patokan nyata ya, karena bisa aja memang dia itu dari bawah lahirnya memang, maaf kata ya, dia memang matanya aktif bergerak ya. Ada juga yang memang orangnya kalau ngomong tuh fokus, kayak orang kayak gini nih, lihat mata saya kayak gitu, kayak jadi dia kayak fokus, jadi kayak seakan-akan dia tuh nantang berantem kayak gini.
Sebenarnya enggak, memang ada juga yang tipe-tipe mata orang tuh berbeda-beda. Ada yang memang fokus lihat matanya gitu, kelihatan pembicaraannya. Ada juga yang matanya tuh bergerak-bergerak. Ada juga memang kadang-kadang saat kita bicara itu ada juga yang tipenya dia kalau saat bicara dia merem gitu. Bukan tidur ya, bukan ya, dalam arti dia memang meresapi. Memang ada beberapa tipe-tipe. Jadi psikologi dasar itu dilengkapi dengan psikologi level menengah, dan dilengkapi dengan psikologi level atas. Jadi netizen itu hanya baru mengerti psikologi level dasar doang. Jadi diambil potokan, wah, orang yang baik mata, orang lagi bicara yang matanya gerak-gerak itu berbohong. Enggak seperti itu. Karena kalau Anda mau pelajaran ilmu psikologi, saya juga pelajaran ilmu psikologi walaupun basic saya itu sekolah menengah atas SMA ya. Tapi saya pelajaran ilmu psikologi karena kenapa? Karena saya ini guru sekolah minggu dulu. Kalau sekarang sih enggak. Dulu saya guru sekolah minggu, jadi saya belajar psikologi level bawah, psikologi level atas, ilmu psikologi ya, ilmu psikologi level atas, bawah, menengah, atas. Jadi aku pelajari karena aku melihat karakter, maksudnya aku melihat orang itu berbohong atau kagak itu aku lihat gestur tubuh secara menyeluruh. Kalau misalnya kata dia matanya kedap-kedip, aku nggak langsung simpulkan bahwa oh orang itu berbohong, enggak. Aku lihat dari ada aku naikin level menengahnya, gimana caranya, dari caranya naik kayak gitu. Jadi kembali lagi, kalau ada netizen yang bilang, Pak Hadi bohong dalam apa? Karena kenapa? Karena dari awal aku sudah berkata berkali-kali dari awal ya, aku tidak ada niat menipu. Karena secanggih-canggihnya orang menipu, ujung-ujungnya pasti penjara. Ujung-ujungnya. Secanggih-canggihnya orang menipu, ujung-ujungnya pasti penjara. Di hadis Yantar ini ada 3 hal yang dibahas. Pertama, bahas tentang perangko. Aku ada perangkonya. Jadi aku menjual yang memang benar-benar punyaku. Aku nggak menjual yang punya orang lain ya. Karena buat apa sia-sia. Karena bisa aja aku promosi punya orang, tahu-tahu produk orang lain udah laku, sia-sia. Mendingan aku menjual produk perangkoku ya. Dan aku memang pengalaman di perangko, aku belajar dari usia 10 tahun, dari usia 10 tahun. Di tahun 1986 aku belajar perangko. Ada 3 guru utama yang aku pelajari. Pertama, perangko, membedakan perangko asli dan palsu. Melihat perangko pertama membedakan perangko asli dan palsu. Kedua, menafsir harga perangko. Ketiga, melihat perangko dari sudut seninya. Ada banyak ilmu perangko yang aku pelajari. Jadi kalau aku tentang perangko, aku nggak mungkin bohong. Kedua, tentang indigo, bisa melihat masa depan. Aku memang ditakdirkan oleh Tuhan diberi kemampuan melihat masa depan. Plus ditambah kemampuannya lagi mendeteksi letak sumber minyak bumi. Aku nggak berbohong. Masalah ada customer atau tidak customer itu hal yang berbeda. Karena ya mungkin ini kemampuan aku itu kemampuan yang aku bilang mahal. Jadi nggak semua orang bisa pakai jasaku. Oke. Terus hal yang ketiga, yang pertama kan pertama rama itu yang perangko. Kedua, melihat letak sumber minyak bumi. Aku tidak berbohong. Ketiga, tentang ramalan juga aku nggak berbohong. Andai kata ramalanku tidak tepat, bukan berarti aku berbohong ya. Tuhan berkehendak lain. Jadi aku nggak bisa paksa Tuhan, ramalanku harus tepat 100%. Aku tidak bisa mengintervensi Tuhan. Ya kalau tepat ya puji Tuhan, kalau tidak tepat ya puji Tuhan juga. Tandanya aku tuh masih manusia, belum malaikat gitu. Oke. Jadi jika netizen yang ngomong aku itu berbohong, aku cuma mau tanya, berbohong di level mana? Kalau aku sih dasarnya aku nggak berbohong, karena buat apa aku berbohong? Oke. Sekian dan terima kasih. Horas seluruh dunia.
hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Jadi para netizen-netizen, aku ingin mendeklarasikan bahwa semua posting-postingku yang ada di akun YouTube Hadi Siantar itu tidak berbohong, karena aku yang sudah menguasainya. Kalau aku nggak menguasainya, aku nggak mungkin posting, karena ya buat apa. Oke, sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya.